Assalamualaikum anak-anak kelas 2B. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar, insya Allah. Baiklah anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini adalah tematik dengan muatan bahasa Indonesia. Siap belajar? Baik, materi hari ini adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Lingkungan buatan yang pertama adalah persawahan dan perkebunan. Sawah merupakan lahan yang dibuat manusia untuk menanam padi. Sawah di Indonesia ada 4. Yang pertama sawah tak ada hujan, yang kedua sawah irigasi, kemudian sawah pasang surut, dan sawah lebak. Sawah tak ada hujan itu sumber airnya dari air hujan, sawah irigasi pengairannya dari sistem irigasi, sawah pasang surut sawah yang terletak di tepi muara sungai atau tepi pantai, dan sawah lebak sawah yang berada di kanan kiri sungai-sungai besar. Perkebunan. Perkebunan adalah lahan yang ditanami tanaman tertentu oleh manusia. Tanaman perkebunan misalnya teh, karet, kopi, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Lihat ya di gambar ya, seperti apa perkebunan teh, perkebunan kopi, dan perkebunan tebu. Teh dan kopi tentu anak-anak sudah tahu ya, akan bisa dibuat minuman, sedangkan tebu itu adalah bahan pembuat gula. Berikutnya ini adalah perkebunan kelapa dan perkebunan kelapa sawit. Kelapa buahnya bisa dimanfaatkan untuk membuat santan, sedangkan kelapa sawit adalah bahan untuk membuat minyak goreng. Lingkungan buatan yang kedua adalah permukiman. Permukiman adalah daerah yang dibuat manusia untuk dijadikan tempat tinggal. Permukiman dapat berada di daratan. Permukiman dapat juga berada di perairan. Contohnya adalah kampung apung. Rumah di permukiman yang dibangun di atas air biasanya berbentuk panggung. Masyarakat yang tinggal di kampung apung menggunakan perahu untuk bepergian atau beraktivitas. Lingkungan buatan yang ketiga adalah bendungan dan waduk. Bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan atau membendung aliran air sungai. Sedangkan waduk adalah penampungan atau kolam raksasa yang dibentuk oleh air sungai yang dibendung. Waduk dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, budidaya ikan, dan pengairan pertanian. Lingkungan buatan yang keempat adalah jalan dan jembatan. Jalan adalah lingkungan buatan yang dibuat manusia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan jembatan adalah bangunan yang menghubungkan dua tempat yang terpisah. Jembatan dibangun untuk memudahkan manusia jika ingin bepergian ke tempat yang ada di seberang sungai atau danau. Lingkungan buatan yang kelima adalah taman kota. Taman kota adalah sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan atau pepohonan di tengah kota. Taman kota biasanya juga ditanami bermacam-macam tanaman hias. Taman kota memiliki beberapa manfaat, misalnya penyaring debu dan asap kendaraan, peredam kebisingan kota, dan tempat rekreasi.
Lingkungan buatan yang keenam yaitu pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat kapal laut berhenti atau berlabuh di daratan. Pelabuhan biasanya dibangun di daerah pantai yang luas. Pelabuhan berguna untuk sarana transportasi dan perdagangan. Indonesia memiliki banyak sekali pelabuhan. Misalnya Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Lingkungan buatan yang ketujuh adalah bandar udara atau yang kita kenal dengan bandara. Bandar udara adalah tempat pesawat terbang lepas landas dan mendarat. Bandar udara berfungsi sebagai sarana transportasi dan memperlancar arus mobilisasi manusia serta barang. Contoh bandar udara di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, yang di Jogja ada YIA yang ada di Kulon Progo. Baiklah, sekian yang bisa Ustazah sampaikan untuk hari ini. Tugasnya anak-anak sebutkan jenis-jenis sawah yang ada di Indonesia. Tulis di buku tulis, jangan lupa kirim ke WA Ustazah. Afwan dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.